Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maya Novitasari selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan dan teman-teman akuntansi yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita dapat membahas materi mengenai bab 8 terkait base standard effect. Sebelum menginjak ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Sylvia Melina NIM 1903101050. Kedua, Bagus Dwi Nur Cahyo NIM 1903101057. Yang ketiga, Umi Handayani NIM 1903101059. Yang keempat, Rafina Aji Septiana NIM 1903101063. Dan yang terakhir saya sendiri, Hesti Dwi Jayanti NIM 1903101064. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita menginjak ke materi yang pertama. Baik, materi yang pertama yaitu terkait dengan pengertian bystander effect. Istilah bystander effect diambil dari bahasa Inggris. Bystander artinya pengamat, sedangkan efek berarti efek. Dengan demikian, arti dari bystander effect adalah efek pengamat. Sementara secara istilah, bystander effect dapat diartikan sebagai sebuah fenomena dalam psikologi sosial di saat seseorang mengalami kesulitan sehingga membutuhkan pertolongan, namun tidak ada orang yang membantunya. Orang-orang yang mengetahui kesulitan tersebut hanya mengamati dan tidak berbuat apapun. Mereka beranggapan masih ada orang lain yang akan membantu orang yang sedang kesulitan tersebut. Mungkin itu penjelasan dari saya terkait pengertian bystander effect. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwi Nur Cahyo NIM 1903101057. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena diam dan hilangnya Angeline. Beberapa tahun lalu kita turut berduka ketika jenazah gadis kecil Angeline ditemukan setelah sebulan dinyatakan hilang. Ia dikubur dengan boneka di tangan dekat kandang ayam di rumahnya di Bali. Gadis kecil yang seharusnya tumbuh berkembang dalam keceriaan dan rasa cinta justru hidup kesepian dan ketakutan. Berdasarkan kesaksian masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, Angeline sering mendapatkan perlakuan tidak layak dari orang-orang terdekatnya. Namun tidak ada laporan dan tindakan dari masyarakat. Ketidakpedulian ini menyebabkan kematian Angeline. Berbagai komentar pun dilontarkan baik untuk para pelaku maupun para penegak hukum yang berwenang untuk menangani kasus tersebut. Banyak pula yang bertanya kenapa tidak ada yang menolong atau tetangganya kok diam saja. Fenomena diam dan ketidakpedulian tidak hanya terjadi dalam kasus ini saja. Orang kebanyakan hanya menjadi pengamat justru saat ia harusnya dapat melakukan sesuatu untuk menolong atau menyelamatkan nyawa orang lain. Fenomena ini dinamakan bystander effect. Bystander effect merupakan fenomena ketika individu tidak memberikan bantuan keadaan darurat ketika atau suatu orang lain ada. Seringkali kita berasumsi bahwa semakin banyak orang yang berada di sekitar kita kejadian darurat maka akan semakin banyak yang menolong. Namun, sebuah penelitian mengungkapkan fakta yang berbeda bahwa semakin banyak kehadiran orang lain dalam sebuah kejadian darurat justru mengurangi kecenderungan individu untuk memberikan pertolongan. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rafina Aji Septiana, NIM 1903101063. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab bystander effect. Yang pertama ada division of responsibility. Division of responsibility yaitu kehadiran orang lain dalam lokasi kejadian justru akan menurunkan tanggung jawab seseorang untuk menolong. Dalam benak mereka, bukankah orang lain, kenapa harus aku yang menolong? Menurut mereka, menolong orang lain dalam keadaan darurat merupakan tanggung jawab orang lain yang berada di lokasi yang sama. Yang kedua, social influence. Alasan kedua adalah kebutuhan untuk berperilaku dengan cara yang benar dan tepat diterima secara sosial. Ketika terjadi suatu peristiwa darurat, jika individu melihat orang lain tidak bereaksi, maka individu akan menyimpulkan bahwa tidak bereaksi adalah hal yang dinilai tepat secara sosial. Yang ketiga, evaluation apprehension merupakan ketakutan individu bahwa bantuan yang diberikannya akan dianggap negatif oleh pengamatan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.
Terima kasih atas waktunya. Saya Sylvia Melina, NIM 1903 10 10 50. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus social influencer. Dalam kasus Kitty Genovese, seorang perempuan yang ditemukan ditusuk benda tajam, pada saat itu ada 38 saksi melapor bahwa mereka menyaksikan pertengkaran antara dua orang ketika Genovese ingin memasuki apartemennya. Ia bertengkar dengan temannya, kemudian secara tiba-tiba ia ditusuk. Meskipun Genovese telah meminta bantuan berulang-ulang, tidak ada seorang pun di gedung apartemen menolong dan menelepon polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Pada situasi darurat, individu akan melihat pada tindakan orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut untuk menentukan tindakan apa yang tepat. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Umi Handayani, NIM 59. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai Continuum of Bystander Effect. Bystander Effect adalah sebuah kontinum. Berikut adalah kontinum dari Bystander Effect. Continuum of Bystander Effect, individu dapat bergeser dari pengamat yang tidak bersalah atau innocent bystander menjadi pelaku yang bersalah atau guilty perpetrator. Berawal dari mendiamkan terjadinya kecurangan, pada akhirnya dia bisa menjadi pelaku kecurangan. Berikut ini merupakan ilustrasi kontinum bystander. Misalnya, Tony bekerja di perusahaan Go Public. Dia menerima kompensasi berbasis saham. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi kompensasi yang diterima. Tony merasa menjadi orang yang sangat beruntung. Harga saham perusahaan naik dan kompensasi yang diterimanya semakin tinggi pula. Suatu saat ketika Tony sedang berada di kantor, dia menerima telepon dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK melakukan inspeksi mendadak aktivitas trading perusahaan karena mencurigai adanya aktivitas pergerakan saham yang tidak normal. Pimpinan Tony memintanya untuk menutup bahwa ada telepon dari OJK dan meminta Tony untuk melanjutkan perdagangan saham untuk memberikan kesan pada OJK dan publik bahwa tidak ada hal yang perlu dicurigai. Jika Tony tahu ada inspeksi dari OJK, mengacuhkan saja dan mengabaikan perintah atasannya, maka dia merupakan innocent bystander. Namun ketika Tony menjalankan perintah atasannya untuk melanjutkan perdagangan saham, maka dia menjadi innocent partisipan. Jika Tony aktif menjalankan perdagangan saham dan bersandiwara mengelabui OJK dan publik, maka dia bergeser menjadi aktif rationalizer. Jika Tony terus-menerus melakukan dan tidak melaporkan kejadian tersebut, maka dia menjadi guilty perpetrator. Itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin itu penjelasan terkait bab 8 bystander effect dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.